Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Semoga kita bisa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mbak Dewi tolong dipimpin doa dulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Absen dulu ge. Ika Aprilia, Chelsea, Astika, Octavia, Rika, Rulis, Restu Citra, Dwi, Tias, Yesi, Dewi, Lilis, Bimo. Bimo tidak masuk ya karena sakit. Farista sakit juga. Enda ada kepentingan. Ini tadi izin apa? Enggak, Mbak Dewi. Ya. Kiki. Alfa. Olive. Hadir. Tina. Cynthia. Mbak Cynthia sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Cek kerapian dulu. Berdiri dulu semua. Alhamdulillah semua sudah rapi semua. Kebersihan di lacinya semuanya? Ya bersih. Sudah duduk kembali. Kita langsung ke tujuan pembelajaran saja ya pada hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan teori-teori apa saja yang mempengaruhi masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Karena hari ini kita akan membahas tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Apakah kalian bisa memberikan contoh peninggalan Hindu Buddha di Indonesia? Ada? Iya, Mbak. Mbaknya namanya siapa?
Iya, Mbak Dwi. Kebudayaan apa saja? Contoh kebudayaannya ada Candi Prambanan, Ya. itu di Yogyakarta, terus ada Candi Borobudur di Magelang dan Candi di Jawa Tengah. Iya, terima kasih. Ada yang pernah ke sana? Ya, tepuk tangan dulu. Yang pernah ke sana ke Candi Prambanan ada? Pernah ke sana atau belum? Mbak Dewi sudah? Borobudur juga belum? Iya. Contoh peninggalan kebudayaan atau budaya Hindu-Buddha yang pertama ada Candi Prambanan yang terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk yang kedua, contohnya Candi Borobudur itu bercorak Buddha ya. Ada di mana tadi Mbak Dwi? Ya, ada di Magelang. Oke. Ada yang pernah datang ke situs bersejarah? Ayo, pernah mau belum? Belum. Besok ke sana ya, bersama-sama. Yeah, oke. Langsung saja ke materi ya. Materi hari ini yaitu tadi teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kelihatan? Indonesia menjadi salah satu wilayah yang mendapat pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha sejak sekitar abad keempat atau kelima. Salah satu bukti perkembangan Hindu-Buddha adalah adanya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia pada awal Masehi. Kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada masa itu seperti Kerajaan Kutai Tarumanegara, Mataram kuno, dan Sriwijaya. Selanjutnya ini nggak kelihatan ya Mbak. Masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia disebut karena banyak pedagang yang singgah di Indonesia sebagai wilayah yang strategis. Adanya perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia membuat munculnya beberapa teori tentang masuknya Hindu-Buddha. Selanjutnya ini ada 5 teori yang menjelaskan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Brahmana adalah kasta yang memahami kitab Veda, mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Teori ini milik C. Van Leeuw ini menyebutkan bahwa saat itu golongan Brahmana memang diundang para pengusaha Nusantara. Nah, buktinya ada beberapa prasasti di Indonesia yang menggunakan Sanskerta, bahasa yang juga digunakan di India. Sanskerta merupakan bahasa kelas tinggi dalam kebudayaan Hindu karena tidak semua orang bisa membaca dan menulisnya. Ini teori yang pertama. Ada yang tahu teori yang kedua apa? Ada? Yang ini yang pertama itu tadi teori Brahmana. Yang kedua yaitu teori kesatria. Apa teori kesatria itu? Dibacakan Mbak depan. Biar suasananya tidak tegang ini. Fokus di sini dulu semua, oke? Dibacakan dulu Mbak. Teori kesatria. Teori kesatria RT Majunda berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh pameran kaum ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di pulau Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, namun teori kesatria yang ditemukan oleh RC Majundara tidak didukung oleh data yang memindai. Selama ini belum ada bukti
arkeologi dan menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Oke, terima kasih ya. Ini materi tentang teori kesatria, yaitu teori kesatria itu yang membawa siapa? Yang membawa teori kesatria itu dari ini yang menemukan R.C. Majumdar. Tapi kalau teori kesatria itu dibawa oleh para prajurit. Ya, sudah paham? Ada yang ditanyakan sama sini? Terus ini teori kedua. Teori yang ketiga ada yang tahu? Teori Waisya. Ya, teori Waisya. Teori Waisya yaitu teori milik M.J. Krong berpendapat bahwa penyebaran Hindu Buddha dilakukan oleh golongan pedagang, petani, dan pemilik tanah. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah membuat para pedagang atau golongan Waisya tertarik mengunjungi Indonesia. Agama ini disebabkan dengan berbagai cara seperti pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat. Tak hanya membawa barang-barang dagangannya, pedagang itu juga membawa adat dan kebiasaan dari negaranya. Jadi teori Waisya itu dibawa oleh siapa? Ya, dibawa oleh siapa? Kalau teori Waisya tadi dibawa oleh pedagang. Kalau teori kesatria tadi dibawa oleh siapa? Prajurit. Lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori Sudra. Teori Sudra. Kalau teori Sudra ini dibawa oleh rakyat jelata. Teori ini dibawa oleh Van Weber, mengemukakan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang berkasta Sudra, yaitu kasta Sudra tadi rakyat jelata. Golongan Sudra merupakan orang yang tidak berkesempatan mendapat pendidikan yang layak sehingga pemahamannya rendah. Dalam agama Hindu, kasta Sudra termasuk kasta yang paling rendah, yang terdiri dari pemulung, pengemis, Buddha, dan lainnya. Menurut Van Weber, orang India adalah banyak yang dipekerjakan sebagai buruh dan budak sehingga kehidupan mereka jauh dari kata baik atau layak. Salah satu alasan kasta Sudra datang ke Indonesia adalah keinginan mengubah nasib supaya bisa hidup lebih baik. Ya, ini kasta keempat. Dan selanjutnya kasta kelima, yaitu mohon maaf, ini teori arus balik ya. Teori arus balik. Ini tolong dibacakan Mbak Dewi biar tidak sepanjang. Ini teori kelima. Teori arus balik. Teori arus balik. Teori milik F.G.R. Ross mengemukakan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha ini dilakukan oleh bangsa Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha disebabkan oleh orang Indonesia sendiri yang telah berkunjung ke India, merupakan teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama Hindu dan dari orang-orang yang datang, akan tetapi mereka juga aktif mengejar pengetahuan di tanah asal agama Hindu Buddha, yakni India. Setelah itu mereka kembali ke tanah air untuk aktif membagikan agama dan kebudayaan Hindu Buddha kepada masyarakat. Nah, itulah beberapa teori yang menjelaskan proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, terima kasih. Ini teori kelima, yaitu teori arus balik, yaitu teori ini miliknya siapa? FDK Bos, yaitu menjelaskan bahwa di sini mengumumkan bahwa masuknya pengaruh Hindu Buddha dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya, berarti ini yang membawa bangsa Indonesia sendiri. Kalau yang tadi teori sebelumnya dari teori pertama yaitu teori Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Itu dibawa. Kalau yang pertama tadi dibawa oleh
teori Brahmana dibawa oleh siapa? Kaum Brahmana. Kalau teori kesatria tadi dibawa oleh kaum prajurit. Kalau teori waisan dibawa oleh pedagang. Kalau teori sudra, ya rakyat jelata. Kalau arus balik ini tadi yang dibacakan Mbak Dewi, yaitu dibawa oleh siapa? Orang Indonesia sendiri. Ya, sudah ada yang ditanyakan? Dari kelima teori. Jadi teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dari Indonesia itu meliputi berapa tadi? 5 teori. Teori Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, dan arus balik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Sudah paham semua? Nanti kalau kalian ingin membuka linknya itu di sini. Di sini sudah ini ada pun materi bisa dilihat di link berikut, yaitu yang pertama link materi tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Itu sudah ditautkan linknya. Nanti kalian bisa buka di situ. Untuk videonya juga ada, sudah ada linknya sendiri. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Nanti kalian bisa mencari di link yang sudah beberapa tautkan ya. Teori tersebut nanti yang paling kuat dari teori Brahmana, teori kesatria, teori Waisa, Sudra, dan arus balik. Itu yang teori yang terkuat, yaitu teori dari siapa? Teori Brahmana. Ayo dibaca semua. Jadi kelima teori masuknya agama dan budaya Hindu Buddha di Indonesia, yaitu yang kuat paling kuat, yaitu teori Brahmana. Kenapa? Dari kelima teori mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia, teori Brahmana merupakan teori yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena sebagai berikut: kasta-kasta lain Brahmana tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitas pengajaran hanya boleh dilakukan oleh kaum Brahmana. Berarti dari lima teori tersebut, yaitu yang paling kuat yaitu teori mana? Teori Brahmana. Sudah apa tadi? Dari teori 1 sampai teori 5? Sudah? Mbak Dwi? Sudah, ya. Kalau ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita nanti akan membentuk kelompok diskusi, oke? Nanti kelompok diskusi, berarti kalau 20 yang 5 tidak hadir karena ada yang sakit dan alfa, ini nanti menjadi 3 kelompok. Dibentuk dulu dari kelompok asal, nanti terus dibagi menjadi kelompok ani. Ini nanti yang dipanggil maju ke depan ya. Ika, Rulis, Yesi, sini Kak, sebelah sini. Nah. Chelsea, belakangnya ini Novika. Terus Restu, Dewi,
Rika. Agak ke depan, Mbak. Ke depan. Dwi. Lilis. Octavia. Tias. Olive. Rika. Cita. Dan Vina. Agak masuk ke depan. Ini sudah 5 ya, berarti 3 kelompok. Dari masing-masing kelompok ada 5 peserta didik. Ini sudah terbentuk, namanya kelompok asal. Oke? Untuk ketuanya kelompok 1 Mbak Lia. Kelompok 2 Mbak Rulis. Kelompok 3 Mbak Yesi. Ya. Nanti dari masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas sendiri-sendiri. Akan menyelesaikan 1 pertanyaan. Dan nanti akan dibentuk menjadi kelompok ahli. Berarti ini nanti kalau terbentuk menjadi kelompok ahli, 1 kelompok ahli itu ada 3. Oke? Ada 3. Ini saya bagikan dulu untuk soalnya. Nah, ini masih terbentuk di kelompok asal. Nanti saya bagi jadi kelompok ahli. Berarti nanti kalau ada 5 soal, yang kelompok ahli itu berkelompok dan menyelesaikan 1 soal tersebut. Nanti setelah selesai menyelesaikan soal tersebut akan kembali ke kelompok asal atau kelompok ini lagi ya. Ya. Kelompok ahli nomor 1. Ini Mbak Nyanyi. Nanti sebentar, kalau 5 nanti pembagiannya biar rata ya. Didatakan dulu nomor. Yang sini kelompok ahli 1 siapa? Iya, oke, dia kesini dulu. Kelompok 2 Mbak Stu. Ini nanti menyelesaikan soal nomor 1 ya, Mbak Dewi. Terus yang kedua, kelompok ahli kedua yaitu Mbak ini. Ya, Mbak Jasi. Terus Mbak Dwi. Terus Mbak Olive. Ya, agak geser dulu ya. Apa bisa duduk? Mencari tempat di sini dulu.
Ini nanti grupnya Mbak Dewi menyelesaikan. Ya, tuh. Ya, udah dulu. Mbak Astika, Mbak, minggir dulu Mbak Astika di sini. Mbak Tias di sini. Oke, Mbak Vina di sini. Ini nanti, nah tuh cari tempat ya. Ini untuk menyelesaikan nanti soal nomor 3. Ini namanya kelompok ahli. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan soal atau menyelesaikan soal nomor 3, nanti kalian akan kembali ke kelompok awalnya tadi. Oke, sudah paham? Oke, cari di situ dulu. Nanti akan saya bagikan. Mbak Tulis, terus Mbak Lilis, ya Mbak Tulis sama Mbak Lilis. Mbak Octavia, ya. Ini nanti menyelesaikan soal nomor 4 di sini ya, tempatnya di sini. Dan untuk yang menyelesaikan soal nomor 5, kelompok ahli nomor 5, Mbak Yesi, Mbak Erika, Mbak Dita, oke, nomor 5 di sini dulu. Biar saya lanjutkan dulu soal dan KPD-nya. Sudah dari kelompok ahli 1 sampai kelompok ahli 5 sudah mendapatkan soalnya. Ya, selamat bekerja. Nanti kalau sudah selesai, kalian akan kembali lagi ke kelompok asal tadi, oke? Itu diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah kembali lagi ke kelompok asal. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ditanyakan ya.
ditanyakan nanti sudah ini satu-satu isi semua ya Mbak, nanti kan kita bapak iya baca. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham?
ditanyakan, tanyakan saja ya. Mbak Dwi, gimana? Aman? Sudah ada yang ditanyakan? Mbak Olive, aman? Kelompok ahli 1. Yang kelompok 4 ini tidak ada kesulitan ya? Untuk kelompok aktif sudah semua ini? Sudah? Mbak Vina, sudah selesai? Kalau sudah selesai semua, kalian kembali ke kelompok asalnya tadi, yang kelompok awalnya tadi. Berdiri dulu di sini. Berdiri semua. Sudah sesuai dari kelompok yang tadi. Ini kelompok sudah kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Nanti apa yang kalian dapatkan dari kelompok ahli disampaikan ke teman-teman yang ada di kelompok asal, ya. Oke, sekarang kembali lagi ke tempat duduknya dan mendiskusikan atau menyampaikan hasil dari kelompok ahli yang kalian kerjakan. Silakan di sini. Diurut ya dari kelompok 1, 2, dan 3.
Jadi di kelompok asal ini kalian menyuarakan hasil dari kerja kalian di kelompok anti tadi. Oke, sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan kalau masih bingung? Gimana? Mbak Vina, gimana? Ya. Dan ya.
Kelompok Mbak Ika gimana? Kelompok 1. Ya. Ada kesulitan atau tidak? Tidak. Alhamdulillah tidak. Kelompok Mbak Lulis? Kelompok 2 aman? Iya, kita diselesaikan dulu. Jangan lupa tugasnya dari kelompok ahli menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya. Kelompok Mbak Yesi? Nah.
atau ada yang kesusahan untuk menjawab atau ada yang ditanyakan? Tanyakan saja ya. Baik, sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, yang pertama yang maju yaitu kelompok 1 dulu. Dari kelompoknya, siapa tadi kelompoknya kelompok 1? Mbak Ika. Ya, maju ke depan dulu ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya, Erika, ada Octavia, Astika, Chelsea, dan Ikrafia. Nomor 1, teori Brahmana. Tokohnya Van Wers. Kelemahannya, dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Kelebihannya, di Indonesia banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dipakai oleh kaum Brahmana. Teori Ksatria. Tokohnya Elsi Marjanda. Kelemahannya, para ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf
kosakata, dan huruf pahlawan. Kelebihan banyak sumber daya alam SDA di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu Buddha ketika berdagang. Teori Buddha. Tokohnya teori Buddha, tokohnya Van Hagen. Kelebihan Buddha dan Pahlawan tidak memahami bahasa Sanskerta dan musik Pahlawan. Kelebihan para pedagang atau tawanan lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga lebih mudah berkomunikasi. Lanjut nomor 5, teori arus balik. Tokohnya Dan Bas. Kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India itu karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat Muslim. Ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu Buddha dan budaya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan menjaga kebudayaan Hindu Buddha. Ini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang menanggapi? Saya. Tolong jelaskan kembali kelebihan teori arus balik. Ya. Ini disuruh untuk mengulang kembali apa kelebihan dari teori arus balik. Silahkan. Kelebihan dari teori arus balik. Ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu Buddha dan budaya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan menjaga kebudayaan Hindu Buddha. Ya, itu tadi. Sudah Mbak Dewi? Sudah. Yang lain yang mau menanggapi? Sudah cukup. Sudah Mbak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sintia Sari, dan ini teman-teman saya ada Restu Citra, ada Airin, Eka Nintias, ada Rulis Fitriana, dan ada Dita Irena Anggreni. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan tadi. Yang pertama, teori Brahmana. Tokohnya adalah Van Leur. Kelemahan dari teori ini, dalam tradisi Hindu Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Dan kelebihannya, di Indonesia banyak prasasti Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori kesatria. Tokohnya Erjen Manjundar. Kelemahannya, para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kelemahannya, kaum kesatria kelebihannya, kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam
berpetualang ke seluruh dunia. Teori Waiza N.C. Krom. Para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Banyak sumber daya alam di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India. Teori Sudra. Tokohnya Van Weber. Kelebihan adalah budak dan tawanan tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sedangkan kelebihannya, para budak atau tawanan lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga lebih mudah berkomunikasi. Teori arus balik SDK pos kekelemahan. Kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih sangat bersifat pasif. Sedangkan kelebihannya, ada kemungkinan para bangsawan Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu Buddha dan budaya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia. Mungkin ada yang mau menanggapi dari yang sudah kami presentasikan? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dan di samping saya ada Yesi Astuti, di sampingnya lagi ada Iris Anggita, di sampingnya lagi ada Olive, dan di sampingnya lagi ada Rina. Di sini saya bersama kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang teori. Pertama, teori Brahmana. Tokohnya Van Leeuwen. Kelemahannya, dalam tradisi hidup Buddha, kaum Brahmana pantang menyerah, menyeberang lautan. Kelebihannya, di Indonesia banyak prasasti Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori kedua yaitu teori kesatria. Tokohnya R.C. Majuner. Kelemahannya, para kesatria tidak memahami bahwa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sedangkan kelebihannya, kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualangan ke seluruh dunia. Tiga, teori Waiza. Tokohnya F.G. Krom. Kelemahan, para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kelebihannya, banyak sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu Buddha ketika berdagang. Teori Sudra. Tokohnya Van Weber. Kelemahan, Buddha dan tawanan tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kelebihan, para Buddha oleh tawanan lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga lebih mudah komunikasi. Yang kelima, teori arus balik. Tokohnya F.D.K. Bosch. Kelemahannya, kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India
sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Kelebihannya, ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu, Buddha, dan budaya. Tujuannya agar ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan menjaga kebudayaan Hindu, Buddha. Mungkin ada yang mau menanggapi dari satu dan dua. Mungkin itu dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3 dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah menjawab dengan benar dan tepat. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 semuanya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah didiskusikan dari kelompok ahli dan kembali lagi ke kelompok asal sudah benar semua. Tolong dari kelompok 1 sampai kelompok 3 dikumpulkan hasil diskusinya tadi. Kelompok 1 dan 2. Sudah semua ya ini dari kelompok 1. Belum ada kelompok berapa? Itu tadi sudah dikumpulkan semua. Sekarang Bu Branin akan membagikan lembar kerja mandiri. Oke, di sini terdapat 10 nomor pilihan ganda. Saya bagikan dulu. Sudah kebagian semuanya? Jangan lupa dikasih namanya guys.
sudah bisa menjawab dengan benar. Jadi di lembar pertanyaannya ada kok. Ini menurut siapa? Kalau ada kesulitan nanti ditanyakan saja ya. Sudah semua. Ini sudah ngumpulkan semua? Sudah. Diskusi sudah, mengisi gambar kerja mandiri juga sudah. Sekarang kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu meliputi 5 teori. Yang pertama, teori Brahmana
teori kesatria, teori waisak, teori sudra, dan teori arus balik. Tadi ada satu teori yang paling kuat, yaitu teori Brahmana. ya, yang paling kuat yaitu teori Brahmana. Karena apa? Karena kasta-kasta selain Brahmana tidak boleh menyebarkan agama. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sekarang Ibu Prani kasih lembar refleksi. Nanti kalian checklist kolom yang isinya tentang pembelajaran untuk hari ini. Oke? Kalau sudah, lembar revisinya bisa ditembakkan. Sudah semua? Kalian sudah bangunan? Oke. Sekarang beberapa yang akan bertanya. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Siapa? Kak Dewi mau menyampaikan? Dengan pembelajaran hari ini, saya dapat memahami jika masuk dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh 5 teori, yaitu 1 teori Brahmana, 2 teori Kesatria, 3 teori Waisya, 4 teori Sudra, 5 teori arus balik. Namun dari kelima teori tersebut, teori Brahmana dianggap paling kuat karena kasta-kasta selain Brahmana tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitas pengajaran hanya boleh dilakukan oleh kaum Brahmana. Oke, itu tadi dari Mbak Dewi. Ada yang lain dari Mbak? Untuk pembelajaran ibu hari ini sudah saya pahami dengan menggunakan metode jigsaw, di mana terdapat kelompok asal dan kelompok ahli sehingga materi lebih mudah untuk didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Karena materi hari ini telah selesai dengan baik, ini dari Mbak Dewi dan Mbak Yesi sudah menyampaikan tentang apa yang didapatkan hari ini. Dan
dari pembelajarannya juga dari metode yang kita gunakan. Alhamdulillah kalian sudah bisa apa ya, mendapat kayak dulunya kan belum pernah menggunakan metode ini, jadi menggunakan metode ini lebih gampang, gitu ya? Iya, oke. Sebelum saya tutup ada yang ditanyakan? Oke. Untuk pertemuan berikutnya yaitu materinya tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke. Sebelum saya tutup, dipimpin berdoa dulu Pak Dewi. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di jam berikutnya atau di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.